Idan khairun maknanya akhyaru matadawat bihil Arab, dari pengobatan Arab yang paling baik adalah berbekam. Dan hadis yang terakhir dari Ibnu Abi Syaibah mursal dari Asy-Sya'bi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan khairu ad-dawa al-hijamah, sebaik-baiknya obat adalah berbekam. Dan hadis ini dari riwayat Asy-Sya'bi wa huwa Amir ibnu Sarahil mengatakan anin Nabi. Idan mahaluh, ada sanad asalnya dhaif. Limada dhaif? Asy-Sya'bi Amir ibnu Sarahil mada tabi'i, dan dia tidak mendengar dari Nabi namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-6, al-babus sadis, maudhi'ul hijamah minal jasad, titik-titik bekam yang ada di tubuh. Pertama, berkata penulis faslul hijamah fi ra's, maka titik yang pertama adalah di kepala. Beristidlal penulis dengan hadis tentang permasalahan kepala. Pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Buhainah, yang mana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama bilahi jamalin min tariqi Makkah, bahwa dulu Nabi melaksanakan bekam waktu safar melaksanakan haji, maka dia berbekam di tariq Makkah, di jalan menuju Makkah. Wa huwa muhrimun, dan Nabi sudah memakai pakaian ihram. Fi wasti ra'sihi, di tengah dari kepala, dan ini yang biasa disebutkan istilah dengan ummu mughith. Bagi para bekamer, istilahnya ummu mughith. Dan begitu pun berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain dari Ibni Abbas. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ra'sihi wa huwa muhrimun min waja'in kana bihi, bahwa Nabi dulu berbekam di kepalanya dari rasa sakit kepala yang ada padanya. Ini dua hadis yang sahih muttasil. Dan hadis yang ketiga dan yang keempat di bab ini dikeluarkan juga masih oleh Imam Al-Bukhari namun mu'allaq, dan telah disambung di pelajaran yang lalu dengan sanad yang sahih. Maka berkata Al-Bukhari dari Ibni Abbas di hadis yang mu'allaq, wa qala al-Ansariyu, maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ihtajama fi ra'sihi, Nabi berbekam di kepalanya. Dan juga di hadis yang keempat dari Sahih Al-Bukhari yang mu'allaq juga dari Muhammad ibnu Sawa, yang disambung di riwayat yang lain menjadi sahih an Ibni Abbas, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi, bahwa Nabi berbekam di kepalanya dari penyakit migrain yang ada padanya. Ini fasal yang pertama tentang titik bekam di kepala. Kedua, faslul hijamah fi dhahril qadam, dan juga titik bekam di atas kaki. Maka di atas kaki maknanya di atas punggung kaki, bukan di atas telapak kaki. Telapak kaki keras, tidak bisa untuk dibekam, tetapi di punggung kaki. Pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah, atau berkata Anas, bahwa Nabi dulu berbekam wa huwa muhrimun ala dhahril qadam min waja'in kana bihi, bahwa Nabi berbekam dalam keadaan muhrim, dan apa? Di atas dari punggung kakinya dari sakit yang dia derita di kakinya. Maka ini tempat yang kedua dan hadisnya sahih. Tempat yang ketiga, al-hijamah fil akhda'in wal kahil. Al-akhda'in huna, di leher yang paling atas dari kepala, di sini samping, di belakang telinga, sejajar dengan telinga. Maka ini akhda'in, dan kahil di sini, di atas dari
di bawah dari leher, pertemuan antara dua pundak di tengahnya. Maka itu kahil. Maka dua titik ini disebutkan di dalam hadis langsung. Diriwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi dari Anas ibni Malik bahwa Nabi Muhammad dulu yahtajimu fil akhda'ain wal kahil. Bahwa Nabi melaksanakan bekam di akhda'ain dan kahil. Maka sanadnya sahih. Dan juga dikeluarkan oleh At-Tabrani an Jabir an Sya'bi an Ibni Abbas. Maka sanadnya dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan dari Ibni Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtajimu fil akhda'in wal kahil. Bahwa Nabi melaksanakan berbekam dari al-akhda'in dan kahil. Maka inilah dari tempat-tempat yang ada. Dan telah dijelaskan di syarah, ada juga dari warik, di atas dari panggul ataupun pantat. Maka di sanalah dari titik bekam juga, namun penulis tidak memasukkan di sini kepada matan karena sanadnya dhaif dari riwayat Abu Zubair an Jabir. Maka lihat bagaimana penulisan kitab dengan sistem ilmu hadis. Maka kadang-kadang merasa terbatasi, ingin mendapatkan faidah yang banyak. Titik-titiknya di mana? Disebutkan tadi, firas, wa kadzalika firasil qadam, wa kadzalika fil kahil, akhda'in. Ada juga titik yang lain, apa? Alal warik. Namun dicari dan dicari semua riwayat dari riwayat Abu Zubair an Jabir. Dan Abu Zubair mudallis, meriwayatkan dari Jabir dan bukan di riwayat Muslim, tetapi di Ashabi Sunan. Maka kita dhaifkan dengan perasaan yang sedih. Gak ada jalan yang lain, coba dari sahabat yang lain. Karena apa? Karena kita ingin menambahkan hadis ini ke kitab. Dan ingin menambahkan faidah di atas dari warik, di atas dari pantat. Itu ada titik mengobati kaki, rematik, asam urat, dan sciatic nerve ataupun irkin nasa. Walakin hadithuhu dhaif, namun karena hadisnya dhaif kita tidak memasukkannya. Namun kesimpulannya telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Meskipun dari hadis-hadis yang kita sebutkan dari titik-titik yang sunnah, maka di sana banyak titik-titik yang tidak disebutkan oleh Nabi, tapi dia adalah bermanfaat maka dipakai. Maka kesimpulannya tadi dari segi hadis Jabir dari riwayat Abu Zubair yang mu'an'an di atas warik, didhaifkan tidak masuk kepada matan, namun dari segi praktek dia masuk dari hasil percobaan para bekamer, banyak titik-titik yang ditemukan dan ini masuk kepada keumuman hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ucapan Nabi kepada para sahabat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rafi' ibn Khudayd bahwa kalian lebih baik daripadaku dalam perkara-perkara duniawi. Maka di sini bisa dijadikan pendalilan. Adapun hadis dari perbuatan Nabi dulu melaksanakan diwarik, sanadnya dhaif dari riwayat Abu Zubair an Jabir. Katanya mau nyingkat, mau ringkas, tapi masuk juga. Al-babu sabi' al-amradul lati tu'alijuha al-hijamah. Maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih dulu Nabi mengobatinya. Maka tentunya penyakit tidak dibatasi. Penyakit apa saja akan disembuhkan dengan bekam dengan izin Allah. Namun di sini penyakit-penyakit yang akan disebutkan oleh penulis tentunya penyakit yang khusus disebutkan oleh Nabi dan sanadnya sahih. Yang pertama auja'ur ra's au suda. Maka yang pertama semua sakit kepala itu telah datang pengobatannya dengan dibekam seperti terdahulu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ra'sihi wa huwa muhrimun min waja'in kana bihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
melaksanakan bekam di kepalanya dan dia dalam keadaan muhrim. Kenapa? Min waja'in kana bihi, dari rasa sakit kepala yang ada padanya. Ini pertama. Kedua, syaqiqah. Asyaqiqah, dia sama, intinya sakit kepala bersifat umum, namun dia mempunyai specification syaqiqah, migrain, setengah dari kepala, dan rasanya sangat menyakitkan. Obatnya sama, telah datang di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mu'allaq, namun telah disambung dari riwayat waqala Muhammad ibnu Sawa dari Ibni Abbas, ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi, bahwa Nabi berbekam dari kepalanya yang dulu sakit syaqiqah, migrain, maka berbekamlah Nabi dari migrain. Dan yang ketiga, al-alam fi rijl, semua sakit kaki, sawa'un kana rheumatiz ataupun nakros. Nakros itu kalau di Indonesia asam urat, ataupun sciatic nerve, irkin nasa. Di Indonesia apa namanya? Dia itu sakit mulai dari panggul sampai ke ujung kaki. Ada satu otot sakit semua, karena otot itu tertekan, banyak duduk yang salah, atau membawa berat, dan sebagainya, atau terjatuh dalam keadaan duduk, maka akhirnya sakit. Ada titik dari otot yang mungkin istilah di sini terjepit, atau dia dalam keadaan sakit, meradang, maka ini dinamakan sciatic nerve. Yang penting, Nabi pernah mengobati di mana dia sakit di kaki. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas, ihtajama wa huwa muhrimun ala dhahril qadam min waja'in kana bihi, bahwa Nabi berbekam dari atas punggung kakinya dikarenakan sakit